Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam acara Hidup Sehat masih bersama saya Dr. Gigi Lisa. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat ya. Kita doakan bersama-sama nih, amin, amin ya robbal alamin ya. Oke pemirsa, di siang kali ini menjelang Anda mungkin mau makan siang menemani Anda bersama keluarga, ini sudah hadir bersama saya di studio TVRI Kalbar, salah satu dokter spesialis mata yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yang akan memberikan banyak informasi mengenai pelayanan kesehatan mata di Provinsi Kalimantan Barat. Langsung saja ya, kita sambut narasumber kita kali ini ada Dokter Eta. Selamat siang nih Dokter Eta. Selamat siang. Selamat siang ya. Dokter Eta ini nama panjang beliau adalah Dokter Mareta Amraini, spesialis mata. Ada yang udah pernah ketemu belum? Ayo ngaku nih, angkat tangan ya di rumah nih yang mungkin sudah pernah ketemu dengan beliau. Boleh kita tanya dulu nih, Dokter Eta ini prakteknya di mana, Dok? Saya bertugas di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Kota Pontianak, Rumah Sakit Mitra Medika dan Klinik Mata Ayani. Baik ya, berarti sudah habis nih SIP-nya ya, surat izin prakteknya sudah ada tiga-tiganya nih ya. Kalau yang ingin pakai BPJS Kesehatan ternyata di tiga-tiga tempat praktek beliau juga bisa. Ada di Balai Kesehatan Mata Masyarakat yang di Gang Padi, itu memang milik pemerintah Kota Pontianak. Berikutnya tadi di Klinik Mata Ayani. Satu lagi di Rumah Sakit Mitra Medika. Rumah Sakit Mitra Medika. Oh kalau itu sih belum ya. Saat ini belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tapi siapa tahu bisa jadi pilihan Anda untuk memeriksakan masalah di organ mata kita. Ya. Nah pemirsa, organ mata ini kan organ vital ya. Kita mau tahu banyak nih. Mungkin beberapa minggu yang lalu ada yang juga sudah menyaksikan Hidup Sehat. Kita angkat temanya mengenai glukoma si pencuri penglihatan. Kali ini kita akan bicarakan secara general, karena bukan hanya glukoma saja, masih banyak lagi masalah-masalah mata yang harus kita waspadai ya. Oke, sebelumnya Dokter Eta, udah berapa banyak sih dokter spesialis mata yang ada di Provinsi Kalimantan Barat? Saat ini dokter mata aktif di Kalimantan Barat ada 23 orang. Cuma saat ini juga kami masih punya adik-adik yang sedang menuntut ilmu, yang sedang pendidikan, kita harap bisa segera selesai dan bersedia kembali ke Kalimantan Barat. Hanya saja dari 23 itu belum mengisi semua kabupaten. Jadi masih ada kabupaten yang tidak ada spesialis mata, bahkan ada kabupaten yang dokter spesialis matanya itu megang 2 kabupaten, seperti dokter Habibi di Landak tapi juga pegang Sanggau. Atau dokter dari Singkawang tapi juga cover di Sambas. Seperti itu. Ya. Jadi ibaratnya secara kebutuhan nih belum tercukupi 23 dokter spesialis mata ini untuk satu provinsi. Kalimantan Barat ya Dok. Bayangkan ada 5 juta penduduk kurang lebih di Provinsi Kalimantan Barat yang sebenarnya akses antar kabupaten pun itu cukup jauh gitu ya. Jadi satu dokter megang beberapa kabupaten juga kayaknya agak sedikit kesulitan ya. Oke, Dokter Eta, kita tahu mungkin ada sebagian besar masyarakat yang mengatakan, aduh kalau punya masalah di mata ini nggak akan sampai menyebabkan fatalitas atau nggak sampai meninggal dunia deh kalau mata saya kenapa-napa, kan begitu ya, sampai akhirnya ada abai dari masyarakat ya. Dok, kalau boleh tahu mungkin cerita dulu deh, kita review kembali organ mata ini seperti apa sih, baik anatominya, fungsinya kita tahu sendiri buat melihat, tapi hal-hal lain yang terkait dengan organ mata ini sendiri seperti apa? Jadi kalau kita bicara tentang organ mata itu dari depan sebenarnya itu mulai dari kelopak mata, kemudian ada lapisan air mata, kornea, konjungtiva, bilik mata depan, iris, lensa, badan vitreous hingga retina dan saraf optik yang menghubungkan nanti bola mata ke pusat penglihatan di otak. Itu masing-masing punya permasalahan sendiri dan nggak bisa diabaikan, nggak bisa kita hanya perhatikan katarak aja yang sekarang orang-orang tahu tanpa memperhatikan yang lain, itu nggak bisa karena semuanya itu penting untuk kualitas penglihatan kita. Oke ya. Nah sebenarnya nih kita ada tayangan nih pemirsa ya dari Dokter Eta, itu sebenarnya ada juga gambaran anatomi mata ya Dok ya, dari yang sudah disampaikan oleh Dokter Eta tadi, mulai dari kelopak mata ya, bulu matanya juga gitu ya, lensa matanya, konjungtivanya mata, dan
apalagi organ-organ yang ternyata kantung air mata ya dok ya, yang ternyata itu semua memang memerlukan perawatan khusus gitu. Karena punya masalah terkait kesehatan mata ini sendiri ya. Oke, baik Dokter Eta, kalau kita sudah ngomong ke masalah kesehatan mata ya, organ apa sih sebenarnya yang paling sering terjadi permasalahan di mata kita? Untuk saat ini tetap yang menduduki peringkat pertama katarak. Katarak ya? Katarak. Oke. Kemudian yang kedua glaukoma. Baik. Ketiga itu untuk di Indonesia kelainan refraksi. Refraksi. Kemudian sekarang juga mulai bersaing dengan kelainan refraksi itu diabetik retinopati. Oke. Di Indonesia. Di Indonesia. Diabetik retinopati. Kalau udah diabetik banyak. Berarti kita udah kaitannya dengan penyakit diabetes. Diabetes ya. Oke. Nah, dari 4 hal ini dok, mungkin boleh deh di-share lagi ke pemirsa. Katarak itu sebenarnya penyebabnya apa? Terus apakah gejala klinisnya bisa dilihat langsung oleh si penderita gitu ataupun orang lain gitu kan ya. Nah, itu seperti apa untuk katarak? Oke. Katarak sebagian besar itu dia adalah katarak senilis karena faktor usia. Hanya saja katarak itu timbul juga dipicu oleh radikal bebas, misalnya asap rokok, paparan sinar ultraviolet. Tapi katarak juga bisa disebabkan hal lain, misalnya dari kondisi mata pasien. Misalnya dia punya penyakit uveitis, peradangan berulang, terjadilah katarak komplikata, komplikasi dari kataraknya. Glaukoma sendiri itu juga bisa menyebabkan katarak komplikata. Kemudian tuh juga sering di sini kita temukan katarak kena drug induce, karena pemakaian obat yang sembarangan. Kadang-kadang tuh masyarakat kita sering ya ngobatin sendiri, beli obat rematik atau obat gatal, ternyata ada kandungan steroid atau jamu-jamuan. Ternyata ada kandungan steroid bikin steroid induce katarak. Seperti itu. Ini sudah ada pemirsa gambaran mengenai penyakit katarak. Boleh deh kita jelaskan lagi dok. Kalau melihat gambaran yang pertama sampai gambaran yang kelima nih di layar ini apa saja? Ini apakah pembagian katarak atau seperti apa? Iya, ini adalah tingkat kekeruhan dari lensanya sendiri. Kan masyarakat kita taunya katarak itu harus yang lensanya udah putih. Betul. Mereka bilang, dok udah masak atau belum kataraknya? Kalau belum masak tuh belum mau dioperasi. Padahal katarak ini adalah salah satu penyakit yang termasuk avoidable blindness, artinya kebutaan yang dapat dicegah. Jangan nggak perlu tunggu sampai putih atau sampai matur istilah medisnya. Karena kalau udah sampai matur itu sebenarnya tajam penglihatannya ya. Pasiennya pada jarak 1 meter hanya bisa melihat mengenali lambaian tangan tanpa tahu itu jarinya ada berapa. Berarti udah terbatas banget kan. Dengan kemajuan pelayanan kesehatan mata di Kalbar sendiri, kita sekarang juga sudah punya fasilitas operasi katarak yang nggak kalah dengan di Jawa, nggak kalah dengan di Kucing, sehingga katarak-katarak imatur yang belum sampai warna putih itu juga sebenarnya sudah bisa dioperasi. Baik ya. Jadi kita ngelihat tuh tahapannya, boleh ditayangkan lagi nanti ya biar pemirsa melihat. Ada insipiens dok yang di awal. Insipiens itu kan hampir tidak terlihat sebenarnya secara klinis di mata kita ya atau di mata penderitanya gitu. Nah itu tadi tahapan-tahapan ini apakah memang sudah bisa dilakukan intervensi atau memang harus sudah tadi nunggu udah mateng dulu deh, udah putih banget gitu ya baru pada mau datang ke dokter mata untuk mendapatkan terapi. Padahal itu sebenarnya udah di tahap akhirnya perjalanan katarak. Seperti apa dokter? Ya, sebenarnya kalau pada tahap insipien, sebenarnya penderita itu sudah mulai merasakan keluhan. Penglihatan itu mulai terasa seperti berkabut atau berasap. Hanya saja sekali lagi masyarakat kita tuh sering ini faktor umur, udah tua, udah nggak apa-apa masih bisa gitu. Sementara kalau berdasarkan pedoman nasional penanggulangan katarak kita, itu tuh ada 4 indikasi buat operasi katarak. Pertama, tajam penglihatan kurang dari 6/18, atau kalau secara kasar mungkin lihat jauhnya hanya 30% dibanding orang normal. Kedua, katarak itu sendiri menimbulkan komplikasi, misalnya jadi glaukoma karena kataraknya, berarti itu harus operasi. Ketiga, bila dianggap pada mata yang mempunyai potensi penglihatan, kita perlu melakukan visualisasi ke bagian segmen posterior, ke bagian retina untuk melakukan evaluasi atau tindakan, itu katarak boleh dioperasi. Tujuannya untuk memaksimalkan mata tersebut. Keempat, apabila katarak itu sendiri dianggap sudah mengganggu aktivitas hari-hari, misalnya
pasiennya adalah kepala rumah tangga, pekerjaannya supir, antar kota, pun kataraknya mungkin sedikit, tapi tentu akan mengganggu pekerjaan dia ya, berbahaya, itu boleh dilakukan operasi. Betul ya, jadi sebenarnya dari beberapa tahapan itu tuh sudah bisa dilakukan tindakan operatif ya dok ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Katarak ini bisa disembuhkan, betul? Betul. Betul ya, bisa balik nggak? Bisa rekuren nggak? Nah ini. Nah, memang ada istilah yang namanya katarak sekunder ya, tapi katarak itu sebenarnya nggak balik, hanya saja pada beberapa pasien kantong atau kapsul yang kita tinggalkan untuk meletakkan lensa yang kita tanamkan pada saat operasi katarak itu bisa saja mengalami kekeruhan. Itu nggak terjadi di semua pasien. Ada banyak faktor yang apakah dia peradangannya kebetulan tinggi pasca operasi, atau pada pasien-pasien usia muda. Pasien usia muda dan anak-anak pasti akan keruh. Tapi itu nggak usah khawatir, itu bisa dilakukan tindakan laser dan tindakannya itu sebenarnya minimal invasif. Nggak perlu rawat inap, tindakannya juga cuma sebentar dan tidak menyakitkan. Jadi nggak usah khawatir. Tidak sampai general anestesi dok? Enggak. Oke, itu kalau terjadi tadi katarak sekunder ya dok ya, karena tadi beberapa proses yang dokter sampaikan, mungkin peradangannya udah cukup tinggi gitu ya, ketika ada proses yang di awal ternyata ada infeksi sekunder, terjadi katarak tapi bisa dilaser. Bisa. Berarti tidak dilakukan operasi lagi. Bukan operasi. Baik, jadi persentasenya kecil dok kalau misalnya terjadi katarak sekunder ini. Iya. Persentasenya kecil. Jadi don't worry, be happy pemirsa. Kalau Anda sudah dilakukan tindakan operatif untuk masalah katarak ya, yang mudah-mudahan tidak akan terjadi pengulangan gitu ya, tidak terulang kembali karena persentase tadi untuk katarak sekunder memang cukup rendah sekali. Nah, ini masih ngomongin katarak nih, Dokter Eta. Ini menariknya nih, tadi Dokter Eta menyinggung katarak itu ada ternyata banyaknya mayoritasnya ya, mostly itu di lansia. Tapi ternyata tadi ada yang Dokter Eta singgung, yang usia muda pun, anak-anak pun ternyata juga punya potensi nih menderita penyakit katarak. Nah, kalau ini sebenarnya faktor resiko atau mungkin faktor etiologi atau penyebabnya, apakah ini memang memandang usia atau apa aja dok? Enggak. Kalau pada anak-anak itu kita bisa kita mengenal namanya katarak kongenital. Jadi ada yang dari lahir. Misalnya infeksi dari dalam kandungan. Sejak janin ya, dalam baik. Seringnya rubella. Kemudian memang ada kelainan pada matanya, ternyata si yang di bagian hyaloid posteriornya itu harusnya pembuluh darahnya hilang tapi dia nggak hilang, jadi katarak kongenital itu juga bisa. Kemudian ada lagi kita untuk anak yang lebih besar, lebih dari setahun, kita ada istilah katarak pediatrik. Itu bisa dideteksi dini kok dan bisa diterapi, nggak usah khawatir juga. Pada anak-anak kita bisa lakukan operasi katarak dan apabila ukuran bola matanya sudah cukup, kita tetap bisa pasangkan lensa intraokular. Kalau katarak pediatrik itu sendiri karena apa dok? Kebanyakan memang bawaan. Bawaannya. Betul. Jadi kongenital itu tadi ya, cuman ketahuannya di usia anak-anak seperti itu ya. Mungkin bedanya kan kalau kongenital dari lahir udah kelihatan tuh. Gitu ya. Biasanya orang tua bilang kok matanya kayak ada putih-putihnya. Nah, betul ya. Oke, ini koreksi saya nih Dokter Eta. Mungkin pemirsa kan juga masih bertanya-tanya, ini beda nggak sih antara kongenital dengan genetik kan gitu ya? Apakah memang penyakit katarak ini juga diwariskan secara genetik? Atau tadi yang kalau kongenital karena terjadi masalah selama masa kehamilan si janin sampai lahir, akhirnya langsung. Ini bisa dijelaskan nggak dok? Bisa genetik dan bisa juga kongenital karena masalah saat proses kehamilan. Misalnya kalau dia terinfeksi dari ibunya saat hamil, misalnya kena rubella itu yang sering, belum tentu dia akan menurunkan kepada anaknya. Kalau saat dia bisa menjaga kehamilannya dengan baik, anaknya bisa saja sehat. Baik ya. Jadi nggak serta-merta ya seorang ibu yang tadinya menderita penyakit katarak gitu ya, punya anak yang otomatis menderita penyakit katarak ya, kecuali tadi ketika masa kehamilan di periode-periode tertentu kehamilan ada faktor pencetusnya lagi ya, sehingga bisa begitu bayi lahir udah terlihat itu
muncul masalah katarak ya. Oke, nah kalau yang pediatrik tadi itu tadi bisa jadi rangkaian perjalanan ya dok ya. Mungkin waktu lahir belum terlihat sebenarnya, belum terjadi proses itu. Seiring usia baru kelihatan. Nah, biasanya tuh pas awal-awal dia masih bisa tuh ngelihatnya masih cukup baik. Lama-lama katarak itu kan berkembang ya, sedikit lama-lama kok dia nggak mengejar penglihatan sesuai usia yang seharusnya. Kita jangan lupa anak-anak itu punya tahapan penglihatan. Betul, dia belum anak-anak itu belum bisa melihat sejauh orang dewasa normal melihat sampai usia 6 sampai 7 tahun atau yang kita kenal proses emetropisasi. Tapi bukan berarti juga sebelum usia itu kita abaikan penglihatannya. Kita perlu cek berkala. Oh, ini tajam penglihatannya sesuai dengan umurnya. Kalau masih sesuai, nggak perlu koreksi kacamata. Misal anak usia 5 tahun, dicek nih tajam penglihatannya cuma 6/7,5 dari normalnya 6/6. Perlu nggak dikoreksi? Nggak perlu, karena itu masih sesuai usia dia. Tapi kalau dia umurnya sudah 12 tahun atau kayak kita orang dewasa 6/7,5 itu boleh dikoreksi. Baik ya. Oke, jadi penting banget nih ternyata sebagai orang tua nih, tadi karena sudah disinggung oleh dokter Eta, usia bayi baru lahir pun bahkan ke usia anak-anak potensi katarak itu juga bisa terjadi. Jadi harus ada kewaspadaan dini ya dok ya. Jangan abai terkait tumbuh kembangnya anak gitu ya. Jadi jangan anggap oh wajar kayaknya dia belum bisa ngelihat terlalu clear gitu, terlalu jelas karena masih anak-anak. Padahal di usia-usia tertentu harusnya indera mata ini sudah semakin berkembang ya dok ya. Jadi kalau udah mulai ada keanehan, lakukan pemeriksaan, screening ya, screening dini. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi nih dokter Eta. Pemirsa nih jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Baik pemirsa, kembali lagi di acara Hidup Sehat, masih bersama saya Dr. Gigi Lisa dan tentunya dengan narasumber kita yang dari segmen awal tadi sudah membuka sebenarnya untuk tema ngobrol-obrol santai kita seputar kesehatan kali ini, ya ini tentang kesehatan mata ya, pelayanan kesehatan mata di Kalimantan Barat ya. Oke dokter Eta, balik lagi nih dok, kita baru ngomongin satu penyakit nih dok, si katarak. Wah, ternyata ini persepsi yang mungkin sebagian besar orang tahunya penyakit katarak ini nanti kalau kita mau periksa-periksa kalau udah umurnya lanjut aja deh, udah 50-60 tahun ke atas gitu ya. Nah ternyata tadi sudah disinggung oleh dokter Eta bahwasannya dari bayi baru lahir pun potensi katarak itu ada, katarak kongenital. Dari usia anak-anak pun juga bisa muncul katarak pediatrik ya dok ya. Dan ternyata ini kalau sudah dilakukan screening, deteksi sejak dini, bisa dilakukan tindakan-tindakan operatif ya. Jadi jangan sampai nanti nunggu udah penglihatannya benar-benar hilang, mengganggu aktivitas anak, baru datang ke dokter mata. Kasihan ya. Ada kalau kayak gini potensinya bisa kembali penglihatannya 100% atau seperti apa dokter? Nah, pada anak-anak itu karena tadi ada golden period yang dari lahir sampai 6-7 tahun. Betul. Katarak itu salah satu penyebab dari amblyopia deprivasi. Amblyopia itu mungkin sekarang sering dengar istilah lazy eye atau mata malas. Nah, karena mata yang terkena katarak itu tidak mendapat stimulasi visual yang baik, sehingga kalau baru melakukan operasi katarak di usia dia sudah lewat golden periodnya, itu penglihatannya tidak akan maksimal. Baik. Nah, itu yang sering sekali terjadi, terutama kalau dapat kiriman dari daerah, datang tuh operasinya kena tunggu besar, tunggu usia SMP. Tadi yang saya bilang tajam penglihatannya seperti 300, habis operasi operasinya baik, lensa baik, peradangan udah hilang, kornea semua sudah clear, tajam penglihatannya tetap segitu. Oke, jadi itu masuk ke dalam keterlambatan ya untuk penanganan ya. Berarti dok ada persyaratan nggak atau indikasi kapan kalau memang bayi ataupun anak harus dilakukan operasi segera dok untuk katarak ini? Kalau pada bayi dan anak, bila keadaan umumnya baik itu kita bisa segera lakukan operasi. Tapi yang perlu dipahami kalau pada bayi yang masih kecil, kemudian kita ukur korneanya mungkin kecil, bola matanya juga belum cukup. Mungkin pada tahap operasi pertama kita tidak bisa pasang lensa tanam. Baik. Otomatis kan kalau dia nggak pasang lensa tanam, dia penglihatannya masih belum baik. Itu
pasiennya akan diberikan koreksi dengan kacamata. Tapi memang kacamatanya tebal. Khusus untuk anak ya? Betul, kacamata plus tebal. Nanti ketika dia sudah berkembang, bola matanya sudah memungkinkan untuk kita pasang lensa tanam, kita lakukan operasi kedua. Untuk pasang lensa. Untuk pasang lensa. Betul. Dan nggak cukup sampai di situ. Kadang-kadang kan, oh udah selesai operasi, sudah selesai masa. Tidak. Kalau pada anak-anak selesai operasi, peradangan udah selesai, jangan lupa kejar lagi. Tercapai nggak tajam penglihatan sesuai usianya? Kalau belum tercapai, berarti kita tambahkan koreksi kacamata. Baik, gitu. Baik ya. Oke. Jadi sebenarnya jangan khawatir juga ya, segerakan periksa ketika memang sudah beberapa gejala yang Dokter Eta tadi sampaikan sudah terlihat gitu, baik di bayi maupun anak Anda, karena insya Allah pasti akan ada terapi-terapinya dan itu akan membantu nanti kalau sudah dilakukan terapi itu penglihatan bisa kembali seperti biasa atau yang kita harapkan. Ya, betul. Ya, jangan sampai nanti akhirnya lapang pandangnya pun jadi ini ya terbatas ya dok ya, karena tadi gangguan dari atau keterlambatan lah dari tindakan-tindakan untuk operasinya ya. Oke, Dokter Eta, berarti katarak nih kita close dulu nih, kita tutup. Artinya katarak ini sebenarnya bisa dilakukan tindakan perbaikan, koreksi untuk penglihatan gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang dianggap, aduh kalau udah katarak udah deh selamanya nggak bisa lihat. Apalagi kalau udah muncul tuh katarak yang sudah matang, tadi istilahnya apa dok secara medis yang paling katarak akhir? Matur. Katarak matur. Nah itu tuh rasanya kalau kita lihat orang tua biasanya yang banyak kayak gitu ya, sudah muncul putih gitu ya di lensa matanya, putih banget, pekat gitu. Terus kita anggap udah, mohon maaf, buta atau tidak dapat melihat selamanya. Ternyata enggak ya dok ya, ternyata itu masih bisa dilakukan tindakan untuk operasinya ya. Oke. Berikutnya ini tadi kata Dokter Eta, penyakit kedua mata. Nah ini juga yang memang ujung-ujungnya kalau tidak ditangani bisa mencuri penglihatan kita, tadi adalah glaukoma. Betul. Sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu Dokter Eta sebenarnya kita sudah mengundang juga dari Perdami, Persatuan Dokter Ahli Mata Indonesia Kalbar. Ada Dokter Iqbal saat itu sudah pas dalam rangka Glaukoma World Day ya, Hari Glaukoma Dunia, sudah menjelaskan mengenai glaukoma. Tapi boleh kita singgung sedikit nih, apa yang membedakan si katarak dengan si glaukoma ini, Dokter Eta, silakan. Bedanya kalau glaukoma itu karena dia menyerang saraf mata, jadi glaukoma itu kan suatu kelainan optik neuropati yang menyerang saraf mata sehingga menyebabkan gangguan lapang pandang, bisa dengan atau tanpa disertai peningkatan tekanan bola mata. Nah itu yang membuat dia sulit. Kalau pasien datang dengan peningkatan tekanan bola mata, pasiennya akan cari medis karena dia merasa nyeri. Tapi kalau pasiennya tekanan bola matanya baik-baik aja padahal dia glaukoma atau istilahnya normotension glaukoma, itu sering tidak terdeteksi padahal saraf matanya sudah terjadi kerusakan. Nah itu yang dibilang si pencuri penglihatan. Karena pasiennya nggak ngerasa apa-apa gitu ya. Nggak ada gejala seperti si katarak tadi yang sudah ada tampilan visualnya putih gitu walaupun tipis gitu ya. Terus kalau yang si glaukoma ini kalau nggak ada tekanan intraorbitalnya ya dok ya, berarti tidak ada rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien. Tiba-tiba nanti lapang pandangnya makin sempit. Gitu ya dok ya. Nah, bedanya dengan katarak, kalau katarak itu berarti kan setelah operasi sembuh harapannya. Kalau glaukoma sayangnya kerusakan saraf mata itu irreversible, tidak bisa dikembalikan. Tapi bukan berarti terus kita putus asa, tidak. Karena tetap dia bisa kita kontrol. Dengan mengontrol tekanan bola mata pada range yang kita harapkan, harapannya progresivitas berkurang, saraf mata yang masih baik dapat kita pertahankan. Seperti itu. Tapi memang ini pengobatannya akan jangka panjang. Bila dengan obat-obat kita tidak mencapai target tekanan bola mata yang kita harapkan atau yang kita ukur sekiranya itu dapat menahan progresivitas, kita harus pertimbangkan untuk operasi. Betul. Oke ya. Oke, ini membedakan sekali nih antara katarak dengan glaukoma. Kalau faktor resikonya sendiri apa nih dok? Faktor penyebabnya juga apa? Apakah juga glaukoma ini bisa di anak gitu ya? Atau hanya di usia-usia tertentu gitu? Atau ada faktor-faktor pencetus lainnya dokter Eta? Nah, glaukoma itu sendiri dibagi menjadi glaukoma primer dan sekunder. Glaukoma primer ini biasanya lanjut usia 40 ke atas. Itu primer ya? Primer. Dia turunan. Jadi kalau yang ini kalau keluarganya orang tua, kakek nenek ada,
anak-anaknya better kalau usia menjelang 40 mulai screening lah gitu. Ya, nah ini ada glaukoma primer ini dibagi lagi, ada yang sudut terbuka dan sudut tertutup. Sudut tertutup yang khas tuh yang merah, nyeri, burem. Sudut Tapi itu terbuka jarang ternyata ya dok ya, kasus yang sudut tertutup. Seringnya sudut terbuka, jadi nyerinya nggak terlalu, kadang hilang timbul sehingga datang-datang telat. Kemerahannya pun nggak terlalu terlihat gitu. Jadi orang nggak ngeh gitu kalau dia sebenarnya udah menderita glaukoma, paling mulai pelan-pelan hilang lapang pandangnya aja gitu ya dok ya. Betul. Nah. Kemudian ada lagi yang namanya glaukoma sekunder. Glaukoma sekunder tuh kena penyebab lain, misalnya tadi katarak. Pemakaian obat steroid selain bikin katarak juga bikin glaukoma, dan itu juga banyak loh di masyarakat kita. Kemudian dari pasca trauma misalnya, atau pasca uveitis atau peradangan itu, atau glaukoma misalnya dari diabetes, jadi ada komplikasi di retinanya, pecah pembuluh darah menyebabkan neovaskular glaukoma, dan itu termasuk salah satu yang sulit untuk ditangani. Dan selain pada orang dewasa, glaukoma juga ada pada bayi atau kita sebut glaukoma kongenital, bahkan juga ada yang namanya juvenile, ketemunya pas usia remaja. Seperti itu. Ya. Berarti masalah mata dua-duanya tadi tidak mandang umur loh pemirsa ya. Jangan berpikir bahwa nanti masalah-masalah penurunan indera kita, yaitu salah satunya indera penglihatan, itu karena masuknya usia kita ke usia-usia lanjut. Ternyata enggak ya. Bahkan tadi dari bayi untuk katarak maupun glaukoma sendiri, glaukoma juga ada yang glaukoma kongenital ya dok ya. Bahkan ada juga glaukoma juvenile yang menyerang usia-usia remaja. Ya. Dan jangan sampai deh itu akhirnya menyebabkan hilang penglihatan kita. Bisa dok kalau memang tidak ditangani itu? Bisa. Itu perjalanannya butuh waktu atau seperti apa dokter? Kalau tadi kita ada lihat gambar yang saraf mata itu, kalau nanti kita tidak tertangani, saraf matanya tuh makin tipis di bagian optic nerve-nya. Nanti ada CD rasio normal, namanya CAP-DIS rasio normal. Kan normalnya pada gambar ini kita lihat kalau pada optic nerve yang sehat rasionya kurang lebih 0,3 sampai 0,4, tapi pada gambar yang mata dengan glaukoma kelihatan warnanya sudah mulai putih, lebih kurang kemerahan, ya, itu artinya dia mulai atrofi, mulai pucat. Kalau nanti udah di rasio 1,0 itu udah tunnel vision, lihat tuh kayak ngintip dari lubang kunci. Makin sempit gitu ya? Makin sempit, lama-lama nutup, hilang. Ya. Jadi penanganan yang paling tepat dok untuk glaukoma ini sendiri di fase yang mana nih dokter? Segera. Kalau misalnya dia nggak tahu gitu ya, taunya ketika sudah mulai lapang pandangnya tuh sudah makin menyempit, apakah masih bisa disembuhkan? Seperti yang saya bilang tadi, sembuhkan tidak bisa, tapi kita usahakan mempertahankan sisa penglihatan yang ada. Kita coba dengan obat-obat dulu. Obat glaukoma itu ada macam-macam. Nah, agak sulitnya di kita itu obat glaukoma itu tidak semua tersedia dari beberapa golongan yang ada. Kadang-kadang pasien harus nyari keluar, atau kalaupun ada harganya mahal, tidak ke cover dengan BPJS misalnya. Nah itu PR itu untuk bagi kami juga untuk menterapi pasiennya. Kemudian bila dengan obat-obatan, kalau sudah pakai 3 obat atau lebih dia tidak turun tekanan bola matanya, operasi glaukoma. Operasi ya, walaupun sebenarnya operasi ini bukan menyelesaikan masalah penglihatan, tapi mempertahankan ya penglihatannya saat itu yang masih ada gitu ya. Karena perburukannya akan terus terjadi kalau tidak diobati. Tidak diobati. Nah, angka kejadian kebutaan karena glaukoma yang tidak tertangani ini seberapa persen sih dok? Untuk glaukoma ini dia peringkat kedua sedunia. Berarti cukup tinggi ya dok ya? Tinggi. Berarti kalau dilihat dari populasinya yang penderita glaukoma yang tidak tertangani akhirnya menyebabkan kebutaan, apakah juga cukup tinggi dok? Tinggi. Untuk di kita ya, untuk di Kalbar ya, karena banyak datang tuh udah late onset. Jadi kalau seperti itu apa dok? Penanganannya udah nggak ada lagi atau seperti apa dok? Kok kayak agak sedih gitu ya ngomongnya? Baik. Itu tadi kesulitannya misalnya tuh pasien datang late onset, kita tetap ya screening dulu, pastikan lapang pandang, kita scan saraf matanya. Itu pun untuk pemeriksaan secara ideal 2 itu tuh juga belum semua fasilitas kesehatan mata yang ada di Kalbar punya alat itu loh. Masih kadang kita terpaksa kirim lagi. Kemudian sudah nih hasilnya, udah dapat hasilnya, kita terapi nih, mulai terapi.
Kan ada hitungannya tuh kalau tekanan bola mata itu normal kan 10 sampai 21. Misal kalau 20-an mungkin kita mikir oh satu obat mungkin masih bisa. Kalau di atas itu kita harus 2 obat. Karena datang tuh udah 40, 50. Tentu obatnya nggak cukup dong dengan obat tetes 1-2 macam saja. Kadang-kadang kita perlu golongan obat yang berbeda. Cuma tadi tidak tersedia atau tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, tidak tercover. Kadang memang obatnya dari luar dan mungkin tidak semua mampu seperti itu. Baik ya. Jadi sedihnya memang di situ. Sedihnya di situ ya. Sedihnya di beberapa pengobatan itu memang banyak yang di luar dari jaminan asuransi kesehatan ya, khususnya untuk yang peserta JKN atau peserta BPJS Kesehatan ya. Berarti memang paling tepat tadi screening, deteksi dini itu harus dilakukan. Apalagi tadi glukoma ini kan identik dengan genetik. Artinya kalau udah tahu ya dok ya, aduh riwayat-riwayat sebelumnya baik orang tua mungkin kakek neneknya pernah menderita penyakit glukoma ini, maka tadi udah ada warning nih, alarm. Kalau udah usia 40-an mulai cek deh. Kalau bisa sebelumnya pun udah mulai dilakukan pemeriksaan. Kalau mulai ngelihat lampu kayak ada pelangi-pelangi atau udah kayak halo, itu udah tanda-tanda peningkatan tekanan bola mata. Karena kalau pasiennya bisa kita edukasi dengan baik, dia bisa rasakan, dia datang, dok kayak tekanan bola mata saya meningkat, saya kok ngelihat lampu kayak nggak enak, ada pelanginya, ternyata benar gitu. Oke, itu tadi kan masuk ke yang glukoma primer ya dok ya. Kalau sekunder ya kadang kalau trauma berarti kita harus hati-hati aja ya dengan organ mata kita gitu ya. Jangan sampai terjadi trauma-trauma tertentu yang ujung-ujungnya jadinya ke arah glukoma seperti itu ya. Ataupun karena tadi penyakit-penyakit komplikasi ya dok ya juga ada ya. Sama obat. Swamedikasi. Jangan dikit-dikit mata merah, nyari sendiri obat tetes. Tiba-tiba ada bengkak-bengkak gitu ya di area mata, katanya bisul. Cari sendiri salep matanya. Tapi nggak cuma dari obat mata loh ya. Dari obat steroid tadi. Kadang-kadang ngobatin gatel sendiri, ngobatin rematik sendiri. Ternyata ada steroidnya. Bikin katarak iya, bikin glaukoma iya. Catat nih pemirsa, menarik ini ya. Ini informasi buat Anda. Ternyata penyebab glaukoma yang karena obat-obatan bukan cuma sekadar obat yang kita gunakan di area mata. Obat yang kita konsumsi untuk penyakit-penyakit lain secara swamedikasi tanpa arahan atau anjuran dari para ahli atau dokternya, itu bisa potensi terjadi tadi peningkatan tekanan ya tadi ya, intraorbital okulernya di bola mata, dan itu nanti salah satu penyebab glaukoma. Oke, kita break lagi nih Dokter Eta nih. Kita masih akan membahas lagi masalah tadi tuh, ada satu lagi gangguan refraksi mungkin yang paling sering mungkin yang paling umum diketahui penyakit mata ya lebih ke refraksi ya. Dan bagaimana nanti pelayanan-pelayanan sudah diberikan oleh dokter-dokter mata yang ada di Kalimantan Barat, khususnya bagi semua masyarakat. Upaya itu tadi untuk menekan angka kesakitan mata ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita segera kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia nih di acara Hidup Sehat. Masih bersama saya Dr. Gigi Lisa dan kali ini bersama Dr. Eta, dokter spesialis mata kita. Kita lanjut lagi nih pemirsa. Tadi udah kita bahas mengenai 2 kelainan mata yang ternyata ini top 2 nih, si pencuri penglihatan. Artinya nanti penglihatan kita bisa benar-benar hilang kalau kedua penyakit ini tidak ditangani. Itu kan yang tidak kita inginkan. Karena kita tahu fungsi utama mata adalah untuk melihat, bukan sekedar estetis aja gitu ya. Oh ada 2 bola mata, tapi fungsinya melihat. Begitu dunia gelap, aduh. Udah susah nih ya. Mungkin teman-teman yang disabilitasnya adalah tunanetra udah cukup inilah ya, cukup kita lihat bagaimana tidak produktif seperti orang-orang yang memiliki penglihatan secara normal. Jadi jangan sampai yang tadinya kita diberikan nikmat penglihatan yang baik tidak kita jaga, akhirnya hilang penglihatan kita ya. 2 sudah kita bahas, katarak dan glaukoma. Sekarang kita masuk ke gangguan refraksi ya dok ya. Nah ini kalau gangguan refraksi mungkin cukup familiar ya. Pemirsa di rumah atau ada juga Anda di rumah yang saat ini memang memiliki masalah refraksi mata ya. Bahkan kalau kayak kita lihat Dokter Eta sendiri ini kalau udah pakai kacamata berarti ada masalah dengan gangguan refraksi. Ya dok ya, boleh diceritakan dok gangguan refraksi pada mata? Ya.
Jadi kelainan refraksi itu ada yang kita kenal dengan rabun jauh atau miopia, kemudian ada istilahnya rabun dekat atau hipermetropia, dan astigmatisme atau yang kita kenal dengan kelainan silinder. Kemudian ada lagi namanya presbiopia. Presbiopia itu istilah umumnya mata tua, yaitu ketidakmampuan lensa kalau udah umur 40 ke atas itu untuk akomodasi lihat dekat. Tapi itu untuk presbiopia itu fisiologis ya, perjalanan usia. Nah ini yang perlu disorot untuk kelainan refraksi ini. Jadi pasca COVID, kan karena efek dari karantina, anak-anak jadi jarang outdoor activity. Sekolah pun jadi digital, jadi lebih meningkat, screen time meningkat, terjadilah namanya ledakan miopia booming. Itu salah satu dampak negatif ketika kita COVID. Walaupun dampak positifnya COVID ini mendekatkan yang jauh gitu ya dok ya, gara-gara kita bisa bertemu hanya di layar. Tapi akhirnya ini ya terjadi ledakan dari miopia pada usia pada anak-anak ya. Jadi tadi yang ditampilkan di layar itu anak-anak pada pakai kacamata semua. Sebenarnya itu yang tidak kita harapkan ya dok ya. Nah boleh diceritakan dok untuk gangguan refraksi ini tadi. Nah untuk kelainan refraksi tadi seperti yang saya singgung di awal, karena kita harus mengejar golden period, screening tajam penglihatan mata pada anak-anak itu penting. Setidaknya ketika sebelum setahun tuh ada pemeriksaan sekali, ketika balita range 3-5 tahun ada pemeriksaan sekali, kemudian sebelum masuk sekolah, berikutnya pas usia sekolah bila dia dengan kacamata dia harus periksa rutin, tapi kalau enggak minimal satu tahun sekali cek tajam penglihatan. Kita ulang dok, berarti tadi di bawah setahun. Nah kalau misalnya punya anak nih sekarang masih di bawah setahun, coba pastikan udah pernah periksa belum untuk kesehatan matanya. Karena sarannya lebih baik kita melakukan tadi deteksi dini atau screening di bawah 1 tahun satu kali deh, ya kan? Terus tadi dok 2 sampai usia balita sekali. Balita ya di bawah 5 tahun 1 kali lagi pergi untuk periksakan. Terus sebelum usia sekolah tadi 6-7 tahun karena targetnya 6-7 tahun udah harus 6/6 ya, sama kayak orang dewasa normal. Visusnya ya dok ya. Kemudian saat usia sekolah sekali setahun juga cek. Sekali setahun. Jadi kalau udah di atas usia sekolah sekali setahun, kecuali tadi memang akhirnya didiagnosa menderita masalah refraksi, kelainan refraksi, maka rutin ya, sesuai dengan anjuran dokter ya. Dari 4 ini dok, yang kita khawatirkan apa? Mungkin boleh dijelaskan satu-satu dok terkait kelainan refraksi. Karena akhir-akhir ini kelainan refraksi pada anak-anak itu kasusnya banyak meningkat. Semoga karena termasuk di sini dok? Iya. Semoga memang karena kesadarannya meningkat juga ya. Minus pada anak-anak itu saya pernah temukan pada anak-anak itu minusnya di atas 10. Itu cukup tinggi? Tinggi. Minus 6 ke atas saja kita udah bilang minus yang patologis kan. Ini baru anak-anak udah 10, sementara dengan dia bertambah tinggi dengan pertumbuhan itu masih bisa nambah lagi. Nambah lagi minusnya. Nah permasalahannya kalau kita nggak deteksi cepat, kita nggak koreksi cepat tadi, yang lazy eye tadi, amblyopia. Artinya amblyopia itu begitu kita koreksi, dia tetap tidak bisa mencapai target potensi penglihatan maksimalnya. Nah itu yang mau kita cut. Itu karena telat tadi ya dok ya? Jadinya akhirnya lazy eye ya, mata malas itu tadi ya dok ya? Itu harusnya bisa kembali normal ya? Harusnya dengan kacamatanya dia lihatnya optimal, ini dengan kacamata pun dia tetap tidak optimal. Nah itu umumnya karena minusnya terlalu besar atau plusnya terlalu besar atau silinder yang terlalu besar. Gitu. Kadang-kadang tuh beberapa pasien kadang anaknya tuh ngerasa enak pakai kacamata, orang tuanya yang keberatan. Kadang nggak tega anaknya pakai kacamata, terus masih ada mitos, dok katanya justru kalau dipakai nanti nambah-nambah terus. Nah itu mitos yang salah. Memang kacamata tidak menyembuhkan, bukan berarti pakai kacamata minusnya hilang atau silinder plusnya hilang, tidak. Tapi membantu ya, koreksi penglihatan. Dan mengontrol harapannya dengan kacamata tersebut. Menekan, jadi nggak banyak nambahnya. Nggak makin bertambah-tambah lagi minusnya di kemudian hari, karena tadi rutin ya, koreksi pakai kacamata untuk mengkoreksi penglihatannya sendiri ya dok ya? Iya betul. Berarti yang paling tinggi di antara gangguan refraksi ini adalah di miopia dok? Miopia tetap. Miopia ya, jadi pengguna kacamata minus ya, kata orang nih minusnya udah berapa, inilah yang masih menduduki ranking tertinggi dari kelainan refraksi, termasuk di
Pontianak. Di Pontianak. Dan ternyata ledakan usia anak itu pun ketika COVID itu terjadi juga untuk penderita miopi usia anak di Pontianak, Dok ya? Iya. Di Kalimantan Barat ya, Dok? Nah, kita kan makanya kalau pasien anak dengan refraksi saya wanti-wanti tolong temani anaknya outdoor activity 1 sampai 2 jam sehari untuk merangsang penglihatan jarak jauhnya gitu. Jangan ya kadang-kadang mengerti sih kesibukan orang tua jadinya anaknya di rumah diberikan pengalihan dengan gadget atau gitu bukannya kita nggak judgement orang tuanya sih, tapi demi kesehatan anak didorong anaknya. Kalau zaman dulu kan kita kalau sore main di luar rumah. Bener. Coba kita kembalikan seperti itu lagi. Baik ya. Jadi jangan aktivitasnya hanya di dalam rumah dengan gadget itu sendiri tadi bisa memicu terjadinya miopia ya pada usia anak. Oke, udah ayo nanti bawa ke mall ya nanti sore ya. Jalan lihat yang jauh-jauh. Soalnya di Pontianak ini juga kayaknya mungkin untuk aktivitas anak-anak juga outdoor masih minim ya, walaupun kita lihat sudah beberapa ada fasilitas yang disiapkan khususnya di Kota Pontianak untuk anak-anak tuh bisa main sepeda, jalan, olahraga dan lain sebagainya ya. Karena kayaknya perlu juga ngelihat yang hijau-hijau nggak nih, Betul. Dokter Eta? Nah, pemandangan hijau itu relaksasi mata. Baik. Kalau saya pakai baju hijau, anak saya boleh lihat saya lama-lama nggak gitu, Dok ya? jadi memang warna hijau itu untuk relaksasi tadi ya, Dok? Iya, betul. Oke ya. Kalau nggak salah dulu saya pernah dengar rumus 666 itu ya, Dok ya? 6 menit. Salah? Rule of 20, 20. Salah, 20. Saya kenapa ingetnya 6 ya, Dok ya? 20 itu rule seperti apa, Dok? Karena waktu itu pernah kita undang narasumber juga ya dari dokter spesialis mata di masa COVID gitu ya. Ternyata rules 20 ini wajib dilakukan tidak hanya pada anak tapi juga pada dewasa. Betul. Jadi tidak hanya anak, misalnya orang dewasa yang pekerjaannya banyak di depan komputer, ada namanya computer vision syndrome, untuk mencegah mata lelah dan kedepannya untuk supaya tidak terjadi miopia, itu lakukanlah rule of 20. Jadi setiap 20 menit kita menatap ke screen time, ke layar, istirahatkan mata 20 detik saja. Oh, jadi 20 menit ngelihat, 20 detik saja. Berarti kan nggak sampai setengah menit pun ya, Dok ya? Betul, 20 detik istirahat dengan cara alihkan pandangan ke objek yang jaraknya 20 kaki. 20 kaki. 20 kaki itu mungkin 6 meteran lebih, minimal 6 meter. Keluar deh, kalau tadi ruangan kita sempit gitu ya, ruang kerja kita sempit, habis ngeliat layar komputer udah 20 menit atau hampir setengah jam. Nah udah, kita keluar dulu setengah menit lah tadi atau 20 detik itu tadi, ngeliat yang jaraknya cukup jauh. Oh gitu. Itu juga bisa diterapkan buat anak-anak di rumah yang sekolahnya mungkin masih pakai gadget ya, kan sekarang sebanyak tuh sekolah yang tugas-tugasnya online ya, online. Nah itu bisa diterapkan di rumah selain tadi outdoor activity tadi. Ya. Oke, kalaupun orang tuanya nggak ada di rumah, mungkin mendampingi bisa dikasih alarm nih buat anak-anaknya. Udah 20 menit nih ngerjain tugas di depan layar komputernya atau layar gadgetnya. Berarti waktunya dia untuk istirahat, bisa keluar atau melihat sesuatu lah yang jaraknya jauh gitu ya, Dok ya, selama 20 detik aja. Sama 20 detik. Sama jangan lupa juga itu working distance, jarak kerjanya. Tadi udah 20 menit, 20 detik, 20 kaki, tapi ternyata lihatnya terlalu dekat itu juga nggak boleh. Idealnya, Dok, masih sama seperti yang dulu nggak tuh? Kalau kita nonton TV orang tua ingetin jangan dekat-dekat gitu ya, jauh-jauh gitu. Benar. Jadi kalau kayak baca buku kan jarak 30 cm, begitu juga kalau kita pegangnya kayak tablet yang bisa dipegang atau HP itu idealnya sih 30 cm. Kalau untuk TV itu minimal 3 kali diagonal TV masing-masing. Tergantung layar TV-nya ya. Tergantung layar TV-nya. Kemudian pencahayaan ruangannya cukup baik, jadi jangan gelap-gelapan. Sebaliknya cahaya langsung dari screen yang langsung ke mata itu jangan terlalu terang. Bikin mata lebih cepat capek kalau cahaya yang langsung ke matanya ke mata ya. Oke, jadi memang diatur tuh untuk tingkat kecerahan layarnya. Terlalu cerah juga tidak baik ya, terlalu gelap juga tidak baik gitu. Jadi matanya ekstra nih mau ngelihat layar ya, Dok ya. Betul. Nah, berikutnya nih yang silinder. Silinder ini juga menarik ya. Walaupun mungkin persentasenya tidak setinggi tadi kelainan miopia ya, Dok ya. Nah, kalau untuk silinder ini sendiri penyebabnya apa sih, Dok? Kok bisa terjadi kelainan mata silinder? Silinder itu kebanyakan memang bawaan dari bola matanya ya. Jadi silinder itu masalah di lengkung korneanya atau lengkung lensanya yang berbeda dengan
kornea dan lensa normal. Jadi kalau miopia kan ada minus itu ada faktor genetiknya. Kalau silinder nggak bisa aja bapak ibunya nggak ada riwayat silinder, tapi anaknya ada silinder. Nah, itu karena apa, Dok? Tadi yang seperti saya bilang, memang bentuk bawaannya, bola matanya. Anatominya ketika lahir memang sudah seperti itu ya. Jadi kalau silinder ini yang memang nggak sinkron ya kalau orang lihat matanya ya, Dok ya? Bukan. Jadi orang silinder itu bayangan yang jatuh ke retinanya tuh nggak ngumpul di satu titik. Jadi dia kalau ngelihat tuh lebih berbayang. Oke, berarti penglihatannya lebih berbayang. Lihat cahaya itu lebih pecah, glare, silau. Atau katanya kalau bikin garis lurus tuh di sekolahan dia ngerasanya lurus padahal gurunya itu kencong gitu ya, miring gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi bukan berarti yang kalau tadi tidak simetris bola matanya terlihat ya, itu adalah penderita silinder, bukan ya? Kalau itu kelainan apa, Dok? Strabismus. Oh, strabismus. Itu juga salah satu penyebab mata malas juga kalau dia tidak tertangani dengan baik. Dan biasanya barengan tuh. Kalau minusnya terlalu tinggi, biasanya suka ada juling keluar. Kalau dia plusnya terlalu tinggi, biasanya suka disertai dengan juling ke arah dalam. Terapi pertama tetap kacamata dulu. Nanti kita terapi awal dengan kacamata, sebulan setelah pemakaian kacamata rutin kita evaluasi lagi, tajam penglihatannya dia jadi lebih baik nggak, posisi bola matanya jadi lebih simetris atau tidak. Kemudian nanti baru kita putuskan ini apakah bisa treatment dulu biasa ataukah kita perlu surgical untuk yang posisi bola mata tadi. Baik. Jadi, Dok, strabismus ini sendiri atau juling ini sendiri sebenarnya bisa disembuhkan ya? Bisa dibuat simetris kembali gitu bola matanya? Bisa. Ya? Bahkan sampai operasi. Kalau dengan kacamata ada istilahnya kacamata prisma. Nanti dengan dokter mata subpediatrik oftalmologi, dan di Kalimantan Barat kita punya 2 dokter mata subpediatrik oftalmologi untuk pemeriksaan strabismus. Jadi awal-awal dicoba dengan kacamata prisma dulu untuk narik bola matanya ke tengah. Kalau ternyata masih nggak bisa, baru kita sarankan operasi strabismus. Operasi ya, artinya bisa dikoreksi ya, Dok ya. Oke, nah ini pemirsa nih, ini udah di penghujung acara nih sebenarnya. Boleh deh Dokter Eta share kembali apa sih upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan oleh 23 dokter mata yang ada di Kalimantan Barat selain memang berpraktek di fasilitas pelayanan kesehatan, Dok? Nah, sesuai dengan, kalau dulu kita kan ada mengenal istilah Vision 2020 ya dari WHO, itu udah selesai, udah lewat. Sekarang namanya 2030 Insight 2030 ya. 2030. Tetap target pertama adalah jangan sampai ada lagi masyarakat yang mengalami kebutaan yang dapat dicegah, avoidable blindness yang tadi katarak, glaukoma, diabetik retinopati, kelainan refraksi, trakoma kalau zaman dulu ya. Kemudian pelayanan kesehatan mata harus lebih mudah diakses dan affordable, artinya diakses dan terjangkau ya oleh masyarakat. Ketiga, kami harapkan harus ada peningkatan kesadaran dari masyarakat bahwa penting loh kesehatan mata untuk menjaga kesehatan mata sendiri dan keinginan untuk mencari pelayanan kesehatan mata yang ada. Nah ini kan memang nggak bisa hanya medis dan pasien, harus dibantu oleh banyak pihak dari pemerintah ataupun organisasi non pemerintah. Untuk katarak itu sebenarnya sudah banyak dilakukan bakti sosial dari baik dari pemerintah misalnya dinas kesehatan provinsi atau kabupaten ataupun organisasi-organisasi non pemerintah yang memberikan donasi untuk operasi katarak yang dilakukan tidak hanya di Pontianak tapi juga di kita keluar kabupaten gitu. Kemudian untuk screening kacamata kita mulai lakukan ke sekolah-sekolah, screening refraksi, dan untuk penyuluhan kesehatan kita juga lakukan kunjungan seperti ke pesantren-pesantren untuk sekolah untuk penyuluhan. Jadi menjangkau ya usia-usia remaja, usia-usia anak sekolah biar tadi sedini mungkin bisa dilakukan pencegahan kebutaan khususnya buat penyakit-penyakit mata yang sebenarnya bisa dicegah ya, Dok ya. Jadi avoidable blindness ini kalau bisa jangan sampai terjadi di kategori fatal, hilanglah penglihatan ya. Oke, luar biasa. Semoga sukses selalu nih Dokter Eta ya. Walaupun tadi sempat off air ada bisik-bisik sedikit nih bahwasanya ada beberapa pemeriksaan yang mungkin datang dari luar ya, Kalimantan Barat, tidak didampingi oleh tenaga ahli atau dokter spesialis mata, tuh harus hati-hati ya, Dok ya. Hati-hati ya. Menawarkan untuk beberapa treatment tertentu, alat-alat koreksi tertentu untuk mata, lebih baik konsultasikan ke dokter mata.
Baik pemirsa, nah dengan demikian berakhir sudah nih acara Hidup Sehat kita kali ini ya. Saya Dr. Gigi Lisa dan Struktur TVRI Kalbar mengucapkan terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.